Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, amma ba'd. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari kembali kitab Qawaid Al-Fiqhiyah dan kita sampai kepada halaman 111 ya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala faslun wa niyyatuna syartun lisairil amal bihas salahu wal fasadu lil amal. Dan niat itu merupakan syarat. Syarat itu artinya sesuatu yang harus ada sebelum amalan ya, syarat bagi seluruh amalan. Jadi niat itu harus ada sebelum amalan itu dikerjakan. Sehingga para ulama salaf banyak yang mengatakan ya bahwa niat itu lebih penting, lebih berat daripada amal sendiri. Memperbaiki niat, keikhlasan itu lebih berat, lebih penting daripada mengerjakan amal ya. Banyak ya kita baca seperti itu. Bihas solahu, dengan niat itu ditentukan solah. Solah itu keabsahan, diterima atau tidaknya amalan, berpahala atau tidak berpahalanya, wal fasad, dan kerusakan bagi amalan. Ya, ini kaidah yang pertama ya yang kita akan pelajari. Jadi ini kita sudah masuk kepada inti pembahasan Qawaid Al-Fiqhiyah. Dan kaidah yang pertama ini namanya dikenal dengan kaidah al-a'malu bin niyati. Kaidah al-a'malu bin niyat, atau nama yang lain al-umuru bimaqasidiha, tetapi yang lebih tepat adalah dengan nama al-a'malu bin niyat. Dan kaidah, setiap kaidah itu dibangun di atas dalil, dan dalil dari kaidah kita yang pertama ini adalah hadis innamal a'malu bin niyat ya, dan dalil-dalil yang lain. Kemudian penulis menjelaskan wa hadzal qaidah anfa'ul qawaid, merupakan kaidah yang paling bermanfaat, ajallaha, dan paling penting, wa tadkhulu fi jami abwabil ilmi, yang bisa masuk ke seluruh bab-bab ilmu ya, bab ilmu dalam fikih ya, dimulai dari kitab bab toharoh, bersuci, wudhu, mandi, itu perlu ada niat ya, sholat, puasa, zakat, masuk bab-bab ilmu dalam fikih. Sehingga para ulama juga mengatakan nisful ilm, bahwa hadis ini atau kaidah ini merupakan separuh dari ilmu. Karena ilmu, amalan itu ada dua, amalan yang zahir, yang nampak, dan amalan yang batin, yang tidak nampak. Amalan yang batin itu pedomannya adalah hadis ini, niat, innamal a'malu bin niyat, keikhlasan dalam hati. Kemudian amalan yang zahir itu kaidahnya adalah hadis man amila amalan alaihi laisa alaihi amruna fahuwa raddun, hadis Aisyah. Ya, jadi ini separuh dari amal karena merupakan inti dari amal batin. Ada yang mengatakan ini merupakan ya sepertiga ya, karena amalan dibagi tiga, amalan hati, amalan lisan, ucapan, amalan perbuatan ya. Fasolahul a'mal badaniyah, maka keabsahan amal badan, wal maliyah, dan amalan harta, amalan badan seperti sholat, amalan harta seperti zakat, sedekah, a'malul qulub, amalan hati, khauf, roja, wa a'malul jawarih, dan amal anggota badan, innama huwa bin niyat, semuanya ditentukan dengan niat ya. Wa fasadu hadhil a'mal bi fasadi niyat, juga kebalikannya, rusaknya amalan juga sangat tergantung dengan niat ya. Seperti seseorang mandi ya, mandi, kamu kenapa mandi?
saya mandi karena panas, karena gerah, karena kotor, ya maka itu hanya mandi biasa, tidak berpahala. Berbeda dengan kenapa kamu mandi karena junub, karena ingin niatnya ibadah, mengangkat hadas besar, renang misalnya. Renang kenapa? Ya pengen renang saja biar segar, biar fresh, ya dapat bersih segar saja. Tapi beda dengan orang renang, saya pengen renang mengangkat hadas akbar, ya selain fresh, senang, juga berpahala. Ya walaupun sama-sama renang tapi beda hasilnya. Fa'idha sholahat niyat sholahat aqwal wal a'mal. Jika niatnya benar, maka benarlah ucapan dan amalan. Benar di sini maksudnya berpahala tadi. Ya. Wa idza fasadat niyah fasadat aqwal wal a'mal. Jika rusak niat maka rusaklah aqwal wal a'mal, ya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal tergantung niat. Dan wa innamal likulli imri'in ma nawa, seseorang mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Ucapan, ya ucapan misalnya kita bercanda, bergurau dengan teman, ya. Kita melihat teman kita sedang sedih, kita bercanda, bergurau, niatannya ingin memberikan kebahagiaan biar hilang rasa sedihnya. Ini berpahala, niatnya karena ingin menghibur, menyenangkan orang lain. Tapi kalau niatannya hanya ya biasa, keakraban atau yang lain, tidak ada niatan ibadah kepada Allah, ya tidak mendapatkan pahala walaupun sama-sama bercanda dengan teman, dengan istri, dengan anak-anak, dengan orang tua kita misalnya, yaitu bisa berpahala. Wan niyatu laha martabatan. Niat itu punya dua tingkat, ya. Ini harus kita pahami, yaitu tentang pembagian niat, ya. Atau yang pertama, kita harus mengetahui arti niat, makna niat. Lughatan secara bahasa adalah qasdu. Qasdu artinya tujuan yang ada dalam hati. Kemudian istilahan adalah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Dorongan, tujuan yang ada dalam hati seseorang, muqtarinan yang diiringi, disertai dengan perbuatan. Ya, ini arti niat. Qasdu syai', yaitu dorongan, tujuan yang muncul dalam hati. Ini menunjukkan kepada kita faedah bahwa niat itu di dalam hati, ya. Tidak talaffuz bil lisan, tidak dilafatkan dengan lisan, itu tidak benar dan tidak ada dalilnya, tidak ada contohnya. Bahkan secara bahasa pun tidak benar niat itu dilafatkan dalam hati. Secara bahasa pun salah, juga secara dalil pun tidak ada. Rasulullah talaffuz bin niyat, nawaitu sholat, saya berniat sholat, saya berniat puasa, tidak ada sama sekali, ya. Muqtarinan yang diiringi dengan perbuatan, artinya sesuatu yang timbul dalam hati kemudian diiringi dengan perbuatan, ya. Misalnya ada seorang duduk, terdengar azan. Dengan mendengar azan itu timbullah dorongan dalam hati seseorang untuk berdiri, berjalan, mengambil air wudhu. Setelah berwudhu, dia berjalan ke masjid. Ini diiringi dengan perbuatan, ya. Dorongan dalam hati diiringi dengan perbuatan. Perbuatannya apa? Segera berdiri. Asalnya duduk. Setelah duduk, berjalan ke kamar mandi. Setelah itu berjalan ke masjid. Itu perbuatan. Itu namanya niat. Sesuatu yang timbul dalam hati disertai dengan perbuatan, itu niat. Dan ini menunjukkan perbedaan dengan azam. Kalau azam itu adalah sesuatu yang timbul dalam hati, tetapi perbuatannya itu letaknya jauh, tidak diiringi dengan perbuatan. Bertekad, ya misalnya saya bertekad akan belajar ke Madinah, yaitu tekadnya sekarang, timbul niat dalam hati sekarang. Tapi pelaksananya kapan? Nanti setahun lagi, 2 tahun lagi, Allah mudahkan kapan. Itu namanya azam, ya. Ini perbedaan antara azam dan niat. Perbedaannya apa? Kalau niat itu timbul dalam hati dan
dekat diiringi dengan perbuatan. Kalau azam itu dorongan dalam hati tapi perbuatannya masih jauh. Ya, ini disampaikan oleh Imam Nawawi dalam Syarh Arba'in. Ini makna niat. Kemudian yang kedua yang harus kita ketahui adalah aqsamun niat. Niat itu ada dua. Niatul amal, niat amal, dan niatul ma'mul lahu. Ya, niat amal seperti saya mau beramal apa? Saya mau sholat. Sholat apa? Zuhur, itu namanya niat amal. Niat ma'mul lahu itu dipersembahkan kepada siapa? Saya mau sholat. Sholat itu untuk siapa? Untuk Allah atau untuk manusia biar dipuji, biar tenar, biar dianggap orang soleh. Ya, ini namanya ma'mul lahu. Dan ini harus benar kedua-duanya. Ada dua cabang yang ada dalam hati kita saat kita beramal. Niat amal dan niat ma'mul lahu harus benar semuanya. Ya, maka niatul amal itu fungsinya tamyizu bainal ibadah wal adah, bisa membedakan antara ibadah dan adat. Niat amal itu fungsi yang pertama, tamyiz, membedakan antara ibadah dan adat. Ya, contohnya apa? Seperti tadi ada orang berenang atau mandi. Si A mandi, si B mandi. Si A mandi kenapa? Adat. Ya, saya biasanya memang jam 7 pagi mandi. Kenapa kamu mandi? Ya memang biasa, tiap hari saya mandi jam 7. Si B mandi, ibadah. Ya, kenapa kamu mandi? Karena sedang junub. Kenapa mandi? Karena habis selesai haid. Ya, sama-sama mandi, tapi si A adat tidak berpahala, si B ibadah mandi yang berpahala. Bedanya di mana? Bedanya di niat. Ya, walaupun secara zahir luarnya sama-sama mandi. Yang kedua adalah tamyizu bainal ibadah ba'dhiha an ba'd, membedakan ibadah satu dengan yang lain, karena ibadah itu ada yang wajib dan sunnah. Sunnah pun ada yang muakkadah, yang biasa. Ya, contohnya apa? Si A sholat ke masjid, ya 2 rakaat apa? Tahiyatul masjid. Si B juga masuk di masjid yang sama. Sholat apa? Saya sholat rawatib. Ya, walaupun sholatnya sama, secara luar gerakannya sama, tapi ini rawatib, ini tahiyatul masjid, nanti beda pahalanya. Ya, karena tingkatan amal beda antara pahala tahiyatul masjid dan sholat rawatib. Ya, maka niat laha martabatan, 2 derajat tadi. Yang pertama adalah tamyizul adah anil ibadah, membedakan antara adat dan ibadah. Ya, itu berarti yang dimaksud di sini adalah niatul amal. Wadzalika anna saum seperti puasa misalnya. Ya, puasa itu artinya menahan diri dari makan dan minum. Wa tarkut ta'am wasyarab wa nahwiha. Puasa itu meninggalkan makan, minum, dan sejenisnya. Walakin taratan yatrukuhu al-insan adatan. Akan tetapi terkadang seseorang meninggalkan makan dan minum itu karena adat, bukan ibadah. Adat contohnya apa? Karena diet, karena biar ndak sakit, biar ndak gemuk, biar sehat. Kenapa kamu nggak makan? Kenapa kamu nggak minum? Kenapa kamu puasa? Karena diet, biar sehat. Ini adat, tidak berpahala. Min ghairi niyat taqarrub ila Allah fi hadzal tarak, tanpa ada niat pendekatan diri kepada Allah dari tidak makan minum tadi. Wa taratan yakunu ibadah, dan terkadang dia puasa itu ibadah. Kenapa kamu nggak makan? Sedang puasa Daud. Kenapa nggak makan? Sedang puasa Senin Kemis. Fala budda minat tamyiz bainahuma, maka harus ada pembeda. Walaupun secara luar tidak makan, tidak minum sama, tapi yang membedakan apa? Niat. Ini berpahala, ini tidak berpahala, sesuai dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dia tidak makan biar sehat, maka ya dapat sehat. Dia tidak makan biar langsing, ya dapat langsing, tapi tidak dapat pahala. Ada orang tidak makan, tidak minum karena puasa, ingin pahala, dapatnya pahala. Atsani tamyizul ibadah ba'dhiha an ba'. Yang kedua adalah membedakan ibadah satu dengan yang lain. Fa ba'dhuha fardhu ain wa ba'dhuha fardhu kifayah wa ba'dhuha ratibah au witr
wa ba'dhuha sunnah mutlaqah fala budda minat tamyiz, karena ibadah pun juga tingkatannya berbeda-beda jenisnya, ada ibadah yang fardu kifayah, fardu ain, ada yang sunnah, ada yang wajib, ya. Maka harus ada perbedaan. Seperti tadi ada 2 orang sholat sebelum ke masjid, ya, belum qomat, yang satu niat tahiyatul masjid, yang satu rawatib. Ini beda niatnya, beda pahalanya, walaupun sama amalannya 2 rakaat. Wa min maratibin niyat al-ikhlas. Yang kedua adalah tingkatan niat itu ikhlas. Ya, ikhlas itu apa? Ya, ini berkaitan dengan jenis yang kedua, ya. Niatul ma'mul lahu. Niatul ma'mul lahu, ya tadi kan niat ada 2 ya, niatul amal dan niat ma'mul lahu. Kalau niat amal itu bisa membedakan adat dan ibadah. Kalau niat ma'mulah itu fungsinya bisa tamyizu bainal mu'min wal munafik. Bisa membedakan antara orang mukmin dan munafik. Dan juga membedakan antara orang yang mukhlis, yang ikhlas, dan murai, orang yang riya. Ya. Mukmin dan munafik, ya. Artinya orang mukmin sholat, orang munafik ya sholat. Tapi bedanya apa? Kalau orang mukmin itu sholat lillah. Kalau munafik itu sholat karena manusia. Ingin dipuji manusia. Yang membedakan apa? Niat. Walaupun sama-sama sholat. Zaman dulu, zaman Rasulullah, orang munafik ya puasa, jihad, bahkan. Ya, tapi yang membedakan apa? Niat. Jadi niat itu penting sekali. Pondasi pokok yang membedakan antara surga dan neraka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu tempatnya di neraka yang paling bawah. Bedanya apa? Di niat. Kalau dilihat secara luar sama. Sama-sama sholat, sama-sama puasa, sama-sama jihad. Itu orang munafik zaman dulu. Zaman sekarang lebih banyak. Orang munafik zaman sekarang itu lebih banyak. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan orang munafik pada zaman kita lebih banyak. Sama-sama sholat dengan kita di masjid. Sama-sama puasa dengan kita bulan Ramadan. Tetapi jauh tempatnya antara surga dan neraka. Letaknya di mana? Bukan sholatnya. Bukan puasanya. Bukan jihadnya. Tapi niatnya. Ya, tadi ya tamyiz antara keikhlasan dan tidak. Jadi ikhlas itu apa? Ikhlas itu adalah seseorang yang benar niat amalnya dan benar niat ma'mul lahunya. Niat amal kamu mau apa? Sholat. Niat ma'mul lahunya lillah. Ini ikhlas. Saya mau sholat lillah. Mengharap wajah Allah, pahala Allah, itu arti ikhlas. Ya, jadi ikhlas itu adalah orang yang niat amalnya benar, niat ma'mul lahunya benar. Ikhlas wa huwa qadar zaid an mujarrad niat nafsul amal. Nafsul amal, ya, itu adalah tingkatan yang lebih dari hanya sekedar niat amal. Ya, seseorang sholat niatnya benar, sholat zuhur, tapi bukan untuk Allah. Berarti ikhlas itu ada tingkatan lebih dari sekedar niat amal, karena harus niat ma'mul lahunya benar. Niat amalnya benar, niat ma'mulnya juga harus benar. Jadi kedua-duanya harus benar. Qadar zaid, lebih dari hanya sekedar niat amal. Fala budda min niatin nafsil amal, maka harus benar niat amal, wa ma'mul lahu, dan niat ma'mul lahunya. Wa hadza huwal ikhlas. Inilah ikhlas. Wa huwa an yaqsuda al-'abdu bi amalihi wajha Allah. Seseorang meniatkan dalam hatinya dengan amal, niat amalnya itu ma'mul lahunya siapa? Allah, wajah Allah. La yuridu ghairahu, tidak menginginkan yang lain. Famin amthilati hadhil qaidah al-ibadah kulliha, ya. Contoh dari kaidah ini penerapannya ibadah semuanya bisa diterapkan. Separuh, ya, separuh ilmu, ya, syaratnya. Jadi bahkan semua tergantung juga niatnya itu. Sholat yang wajib, yang sunnah, zakat, ya. Jadi ada orang sholat ini berapa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis secara makna mengatakan ruba min musolli, banyak orang yang sholat tidak dapat pahala kecuali separuh, ada yang sepertiga, seperempat dalam satu masjid, dalam satu shaf.
Tapi si A pahalanya 90, si B 70, si C 60, beda-beda. Sholatnya sama, gerakannya sama, masjidnya sama, tapi beda pahalanya. Kenapa? Niatnya. Zakat, puasa, iktikaf, haji, umroh yang wajib atau yang sunnah, al-dhahi yang apa? Menyembelih binatang, wal hadi menyembelih binatang bagi orang yang haji, wan nuzur kafarah bernazar, kafarah wal jihad itek itu membebaskan budak, itu niatnya apa, wa tadbir membebaskan budak saat kematian ya. Jadi seseorang mengatakan kepada budaknya, kamu nanti bebas kalau saya mati, sebagai sedekah. Ya, itu termasuk ibadah. Juga niatnya apa? Bal yasri hadza ila sa'iril mubahat. Ini ibadah jelas. Bahkan juga dikatakan niat itu berlaku bagi amalan-amalan mubah yang bukan ibadah, seperti tidur, seperti makan, minum. Idza nawa biha taqawwi ala taatillah au tawassul ilaiha kala. Jika diniatkan baik untuk menguatkan ketaatan dan membantu kepada ibadah, ya, jadi amalan yang mubah pun bisa bernilai ibadah. Makan asalnya tidak berpahala, minum tidak berpahala, tidur tidak berpahala. Tetapi kalau diniatkan membantu dan menguatkan ibadah, maka bisa bernilai pahala. Kenapa kamu makan? Saya makan biar kuat belajar, biar kuat menghafal Al-Quran. Kenapa kamu tidur? Biar tidak terlambat sholat subuh, biar bisa sholat tahajud. Itu tidurnya, makannya bernilai ibadah. Ya, padahal dalam penelitian, waktu tidur kita itu sepertiga umur kita, sepertiga umur usia kita itu untuk tidur. Misalnya antunna usianya berapa? Misalnya 30 tahun ya misalnya, atau antunna itu ya mungkin 18 tahun, dibagi 3 berapa? 6 tahun. Ya, 6 tahun itu hanya untuk tidur. Usia 18 tahun ya, anak SMA ya misalnya, itu 6 tahun tuh waktu tidur, karena waktu kita 24 jam sehari semalam, itu tidur kita idealnya 8 jam. Jadi 8 itu kan sepertiga dari 24. Kalau usianya 18 tahun berarti 6 tahun itu hanya untuk tidur. Kalau tidur itu tidak berpahala kan rugi. Ya, maka coba nilai ibadah itu dengan niat. Saya tidur niatnya apa? Menguatkan, membantu ibadah. Seperti makan, minum, tidur, iktisab bekerja, nikah, wal wudu ya, menggauli keluarga, istri, fil amati idza qasada biha ifaf ya. Amah itu budak, jika niatnya untuk menjaga kehormatan, au tahsilil walad sholeh, atau niatnya untuk bisa mendapatkan anak yang soleh, atau takfirul ummah, untuk memperbanyak umat, memperkuat umat Islam, maka ya berpahala. Dengan menggauli istri itu berpahala. Wahahuna ma'ana yang bagian ayat. Ya, selesai ya tadi penjelasan bahwa niat itu berlaku bagi semua ibadah dan juga berlaku bagi amalan mubah jika niatnya baik untuk membantu ibadah. Wahahuna ma'ana yang bagi tanabuh lahu, tapi ada sesuatu yang perlu diperhatikan tadi, catatan penting, karena semua amal itu sah dan tidak sahnya pahala atau tidak pahala itu tergantung niat, tapi ada perkecualian, catatan. Wadzalika anna alladhi yukhatab biha al-'abdu naw'an, bahwa yang diajukan, diberikan, dituntut bagi seorang hamba itu ada 2 macam. Amrun maksudun bi fi'lihi, sesuatu yang ditujukan untuk dikerjakan, wa amrun maksudun tarkuhu, dan sesuatu yang tujuannya untuk ditinggalkan. Fa amal ma'mur bihi, sedangkan perkara yang harus dikerjakan, fala budda fihi min niat, harus ada niat untuk mendapatkan pahala dan sah. Fahiya sartun fi sihhati, syarat keabsahan,
wa fi husuli thawabihi, dan syarat dapat pahalanya seperti sholat dan yang lain. Ya, seperti amalan yang harus dikerjakan itu ya seperti sholat harus dikerjakan, puasa harus dikerjakan, haji harus dikerjakan. Itu syaratnya harus niat kalau pengen sah sholatnya, dan pengen pahala sholatnya itu harus dengan niat. Wa amma mayuk sotarkuhu, sedangkan amalan yang tujuannya untuk ditinggalkan, ka izalatin najasati fit thawbi wal badan, seperti membersihkan najis dalam pakaian dan badan, dan buk'ah itu tempat, wa ka'ada idduyun al wajibah, dan pelunasan hutang itu fa'amma baro'atu dhimmah, keabsahan hilangnya tuntutan beban, minan najasah, dari najis atau dari utang, itu tidak harus dengan niat dari sisi keabsahan dan hilangnya beban. Maksudnya apa? Contohnya ya, seperti seseorang adat kebiasaannya itu sehari sekali pakaiannya itu berganti dicuci. Kemudian tanpa sengaja, tidak diketahui, celana atau pakaiannya itu terkena najis. Anaknya ngompol tapi tidak bilang, dipakai ayahnya untuk sholat celananya itu. Nggak tahu. Ya sholatnya sah karena memang nggak tahu kalau celananya najis. Setelah pulang dari masjid, ya celana itu dilepas, kemudian dimasukkan mesin cuci. Ya adat memang tiap hari ganti, tiap hari cuci. Maka mencuci celana yang ada najisnya itu hanya adat, karena tidak ada niat membersihkan najis, hanya kebiasaan tiap hari, tiap sore memang berganti. Maka amalan mencuci najis di celana tadi sah, diterima. Karena apa? Itu adalah amalan yang memang tujuannya untuk ditinggalkan. Tidak harus dengan niat saya mencuci, niatnya ingin membersihkan najis, tidak harus keabsahannya. Walaupun tanpa itu pun sah. Ya. Atau contoh yang kedua, membayar utang, melunasi utang. Itu pun sah tanpa niat dari orang yang utang itu untuk melunasi. Contohnya apa? Ada si A utang, kemudian nggak punya, A utang kepada C ya, nggak punya uang untuk melunasi. Kemudian si B orang yang ketiga, ini temannya si A, ingin membantu A, datang kepada C. Ini saya berikan uang untuk melunasi utangnya A. Ya, maka si C, oh ya sudah saya terima, saya anggap utangnya A itu lunas karena kamu yang melunasi, wahai B. Si A itu tidak tahu, ya Ahmad itu tidak tahu kalau utangnya sudah dilunasi oleh Zaid. Ya, maka perbuatan pelunasan utang oleh Zaid tanpa niat Ahmad itu sah. Di sisi Allah sudah hilang beban, hilang tuntutan. Kalau A meninggal pun nanti di akhirat tidak dituntut, sudah sah. Ya, seperti itu maksudnya. Karena utang itu adalah sesuatu yang harus dihilangkan. Fa amma bara'atu dhimmah minan najasa idza azalaha wa duyun idza qadhaha, hilangnya najis jika ditinggalkan, dicuci, dibersihkan, dan utang jika telah dilunasi oleh orang lain, fala yustaratu lah niat, tidak disyaratkan untuk niat. Jadi walaupun orang lain yang melunasi pun itu sah. Fata tabra'ud dhimmah walau lam yanwi, maka hilang tuntutan walaupun tidak ada niat. Wa amma husulu thawab, tetapi kalau pahala, si Ahmad tadi tidak dapat pahala karena dia tidak ada niat melunasi. Ya, cuma sah. Si C tadi, Zaid tadi melunasinya sah, boleh diterima, tetapi si A yang tanpa niat itu tidak dapat pahala. Fala budda fihi minan niyat taqarrub ila Allah fi hadza wa wallahu a'lam. Ya, jadi beda ya. Pelunasan hutang itu adalah amalan yang harus utang itu harus ditinggalkan. Maka ini boleh dikerjakan oleh orang lain, boleh dibayarkan orang lain tanpa perlu niat orang yang berhutang itu tadi ya. Yang utang A, tapi yang melunasi Zaid C, itu sah, tidak apa-apa, karena utang itu sesuatu yang harus dihilangkan. Si A tidak niat untuk melunasi, itu sah.
boleh diterima oleh Allah. Karena ini amalan yang harus dihilangkan. Utang itu harus dihilangkan. Beda dengan amalan yang harus dikerjakan. Contohnya kurban. Kurban itu adalah amalan yang harus dikerjakan. Kalau orang yang berkorban itu tanpa niat, maka tidak sah. Seperti kemarin waktu Idul Adha banyak pertanyaan, misalnya, Ustadz saya mau korban untuk orang tua saya yang sudah meninggal, boleh tidak? Maka jawabannya tidak boleh. Kecuali kalau orang tua sebelum meninggal itu berwasiat, niat ya. Karena kenapa tidak boleh? Ini kaidah. Innamal a'malu binniyat, karena amal itu tergantung niat. Kalau orang tua meninggal tanpa ada niat, tanpa ada wasiat, perintah untuk korban, maka walaupun anaknya mengorbankan, berkorban kambing untuknya, ya tidak sah. Karena tanpa ada niat, orang tua itu tidak ada niat korban. Karena ini ibadah yang harus ada niat, harus dikerjakan. Beda dengan utang, bapaknya utang, ya mati, anaknya ngelunasi, boleh. Walaupun bapaknya tidak tahu dan tidak berpesan, tidak berwasiat, nanti saya mati lunasi, tidak apa-apa, tetap sah. Karena apa? Karena utang itu sesuatu yang harus ditinggalkan. Kalau korban sesuatu yang harus dikerjakan. Ini penting ya anak-anak. Jadi kaidah niat itu penting sekali, banyak menghasilkan solusi dalam kehidupan kita yang insya Allah mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini berkaitan dengan kaidah yang pertama tadi saya simpulkan, saya ulangi lagi. Nama kaidahnya adalah al-a'malu binniyati. Nama kaidahnya atau al-umuru bimaqasidiha. Dalilnya adalah hadis innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhuma. Kemudian makna niat al-qasdu, secara bahasa, secara istilah qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Kemudian yang selanjutnya aqsamun niat. Niat itu ada berapa macam? Ada dua, niatul amal dan niat ma'mul lahu. Ya, fungsi dari niat amal itu tamyiz, membedakan antara adat dan ibadah. Yang kedua membedakan antara ibadah satu dengan yang lain. Kalau niat ma'mul lahu itu membedakan antara orang yang mukmin dan munafik, orang ikhlas dan orang yang riya. Ini ma'mul lahu. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu adalah seseorang yang niat amalnya benar, saya mau sholat zuhur, dan niat ma'mul lahunya benar, untuk Allah, mencari pahala Allah. Ini harus terbetik, harus ada dalam hati kita di setiap amal kita. Saya niat amal apa? Untuk siapa? Ini namanya ikhlas. Ya, barakallahu fikum anak-anak, saudara-saudaraku, semoga bermanfaat. Sampai di sini naktafi bihadzal qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.